مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ومن الناس, dan ada sebagian daripada manusia yang may yu'jibuka, yang membuat kalian heran qauluhu, ucapan-ucapannya fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Wala yu'jibuka fil akhirati li mukhalafatihi li intiqadihi, dan tidak mengagumkan, mengejutkan apa yang dikatakan kepada kalian tentang akhirat, disebabkan menyelisihi di dalam urusan i'tikadnya. Wa yushhidullah ala ma fi qalbihi, dan Allah menyaksikan atas apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Annahu, karena sesungguhnya mereka itu muwafiqun li qawlihi, itu muwafiq di dalam ucapannya. Wa huwa alladul khisam, padahal mereka itu sesungguhnya penentang yang sangat keras, penentang yang sangat keras. Saudara-saudara sekalian, kita akan mulai mengkaji kita tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 204. Tadi dikatakan bahwa ada sebagian manusia yang ucapan-ucapannya tentang kehidupan dunia ini sangat menarik, sangat indah. Ketika dia berbicara tentang kehidupan dunia ini, enak banget didengarnya. Didengarnya enak, menarik sekali. Siapapun orang yang mendengarkan itu pasti akan tertarik. Tetapi ketika mereka berbicara tentang urusan akhirat, lain lagi. Seperti mereka itu tidak tertarik untuk membicarakan urusan-urusan akhirat. Nah, hal yang demikian, wa yushhidullah, Allah menyaksikan ala ma fi qalbihi, apa yang ada di dalam hati mereka. Allah mengetahui perbedaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada terlintas di dalam hati mereka atau pemaksudan mereka. Sehingga Allah mengatakan di sini, walaupun mereka berkata manis, berkata indah tentang kehidupan dunia, bahkan hampir kebanyakan orang itu tertarik dengan perkataannya, wa huwa aladul khisam, padahal mereka itu sebenarnya merupakan penantang yang keras kepada aturan-aturan Allah. Mereka seperti penantang yang keras. Dia tuh nggak setuju dengan aturan Allah dan Rasul. Tetapi ketika berbicara di hadapan manusia, manis sekali, indah sekali, sehingga manusia bisa terkecoh oleh ucapan-ucapan orang tersebut. Syadidul khusumat, tadi dikatakan bahwa amat banget penentangannya, sangat banget. Syadidul khusumati laka waliat ba'ika li'adawatihi laka. Jadi penentangannya kepada kalian itu sangat keras sebetulnya, termasuk para pengikutnya, orang-orang yang bermuka manis, yang berbicara manis tadi. Itu bahkan li'adawatihi laka, bahkan dia memusuhi kalian semua, wahai orang mukmin. Di sini Allah sudah memperingatkan. Allah sudah memperingatkan tentang kondisi ada sebagian orang yang berperilaku demikian. Ini hatinya itu sangat menentang kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang Islam. Tetapi ketika berbicara dengan orang-orang Islam,
berbicara manis dan indah seakan-akan dia mau melakukan kebaikan. Di dalam tafsir ini dikatakan siapa dia itu? Pada zaman Rasulullah dikatakan di sini wahwal Ahnas bin Surat. Jadi namanya Ahnas bin Surat. Ahnas bin Surat. Jadi orang yang pandai berbicara manis ini Ahnas bin Surat. Pandai sekali. Karena munafiqan. Padahal Ahnas ini itu termasuk golongan orang munafik. Termasuk golongan. Qul wal kalami li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Omongannya itu manis sekali di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berani berkata manis. Padahal di dalam hatinya penuh dengan kedengkian dan permusuhan. Penuh dengan penentangan kepada Allah dan Rasulullah. Tetapi di hadapan Rasulullah dia qul wal kalam. Dia berbicara sangat manis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahlifu annahu mu'minun bihi wa yuhibbun lahu. Semangat benar nih Ahnas ini. Ahnas ini sangat semangat, sangat bersemangat untuk menunjukkan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW. Wa muhibbun lahu, bahkan menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Seolah-olah di hadapan Rasul itu dia mahabbah kepada Rasulullah. Seolah-olah. Pokoknya kalau orang yang tidak memahami akan mengatakan, wah Ahnas luar biasa mahabbahnya kepada Rasulullah. Karena dia pandai bermanis muka. Pandai bermanis muka. Di hadapan Rasulullah pandai bermanis muka. Ahnas ini. Fayudni majlisahu fa'atadaballahu fi dzalika. Nah kemudian Rasulullah mendekati tempatnya Ahnas ini. Mendekati ingin tahu tempat Ahnas seperti apa. Nah disitulah baru Allah mewahyukan kepada Rasulullah fa'atadaballahu fi dzalika. Allah membohongkan sifat-sifat Ahnas tadi. Jadi ucapan-ucapan manis serta menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu merupakan sebuah kebohongan. Diberitahu oleh Allah kepada Rasulullah. Diberitahu, ya Rasulullah. Nah ini ayat tadi menceritakan tentang sosok Ahnas bin Surat. Nah, ini mungkin sosok Ahnas di zaman sekarang lain. Nah, akan terjadi Ahnas lain di dalam setiap zaman pasti akan terjadi demikian. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Ahnas dan kelompoknya ini? Ahnas dan kelompoknya serta pengikut-pengikutnya ini apa yang mereka lakukan? Wa marra bizar'in wa humrun li ba'dil muslimin. Ahnas ini ternyata dia itu merusak dan mengganggu tanaman-tanaman kaum muslimin. Di luar itu, tanpa sepengetahuan kaum muslimin, si Ahnas dan pengikutnya ini malah melakukan pengerusakan terhadap tanaman-tanaman kaum muslimin. Ya. Selain merusak, bahkan fahraqatu wa qaraha lailan kama qala. Bahkan si Ahnas ini membakar, ya, melakukan perusakan dan juga membakar tempat-tempat kaum muslimin. Dan juga wa'aqaraha lailan, dan juga dia memotong unta-unta atau himar-himar kaum muslimin pada malam hari. Lihat kesulasan Ahnas. Di depan kaum muslimin dia berbicara baik, tetapi di belakangnya dia melakukan perusakan-perusakan, tanaman-tanaman kaum muslimin dirusak. Pada malam hari dilakukan. Ingat nih, orang-orang munafik melakukan kemungkaran dilakukan pada malam hari. Pada malam hari yang dilakukan Ahnas ketika kaum muslimin dan muslimat sedang tidur dan beristirahat, dilakukan perusakan yang termasuk pembakaran ya, oleh Ahnas dan pengikutnya kaum musyrikin, kaum munafik ini. Kama qala ta'ala, kemudian Allah berfirman lagi di sini, wa idza tawallaw, ya. Dan apabila mereka itu berpaling
dari kalian, berpaling dari kalian. Saat maka berjalanlah atau keluarlah Ahnas bersama kelompok ini fil ardi, di muka bumi, liyufsida fiha wa yurikal harsa wan nasl. Jadi mereka orang-orang munafikin ini berjalan di muka bumi dengan melakukan perusakan, berbuat fasad, melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu merusak tanaman-tanaman dan juga merusak keturunan. Apapun dia lakukan kerusakan di muka bumi dengan jumlah fasad, dengan banyak jumlah kerusakan. Inilah perilaku orang munafik. Dia senantiasa menimbulkan kerusakan. Sehingga dikatakan oleh Allah, wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Artinya la yarḍabihi, artinya Allah tidak ridha kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum taqullah, dan tatkala dikatakan kepada mereka, bertakwalah kalian kepada Allah, fi fi'lika, dalam perbuatan. Artinya janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, tetapi bertakwa dengan perbuatan. Bertakwa dengan perbuatan itu berarti melakukan islah, melakukan islah, melakukan perbaikan, bukan melakukan kerusakan. Itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi bertakwa di dalam perbuatan, karena tadi orang-orang munafik itu, Ahnas dan golongannya ini melakukan kerusakan. Maka kepada Allah, jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi, tetapi bertakwalah dengan perbuatan. Artinya jangan melakukan kerusakan lagi. Akhodatun izzata, maka terjadilah pada diri mereka itu kesombongannya. Jadi mereka bukannya nurut, malah makin menjadi bil ismi, dengan melakukan dosa pengrusakan tadi, dengan dosa pengingkaran tadi. Alladzi umiru bil taqwaihi, melakukan dosa terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak nurut kesolat itu. Disuruh bertakwa tetapi mereka tetap membantah dengan keras, bahkan melakukan dosa-dosa kerusakan, tidak mau nurut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Fahasbuhu jahannam wa bi'sal mihad, maka cukuplah bagi mereka itu neraka jahanam sebagai balasan dan tempat mereka tinggal. Dikatakan oleh Allah, cukuplah menjadi balasan. Neraka jahanam cukuplah menjadi balasan bagi perbuatan mereka itu. Ayat selanjutnya, wa minan nasi may yashri, dan ada di antara segolongan manusia yang menjual, yubayyi'u, menjual. Nah, ini perbedaan dengan yang pertama tadi. Ya. Kalau tadi sebagai orang yang melakukan kerusakan bermuka manis, sekarang wa minan nasi may yashri, ada segolongan manusia yang menjual nafsahu, dirinya, ayyabduluha fi ta'atillahi, jelasnya mereka mengerahkan dirinya untuk melakukan taat kepada Allah, ibtigha, karena menuntut talabat mardhatillah, keridhaan Allah. Nah, di sini ketaatan kepada Allah diumpamakan seperti orang yang melakukan jual beli dengan Allah. Dia jual dirinya, dia jual kehidupannya kepada Allah untuk mendapatkan mardhatillah, untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ridhahu wa huwa suhaibun lama adabal musyrikun. Nah, ini jadi mengharapkan keridhaan Allah. Wa huwa, siapakah dia itu? Suhaib. Nah, ini namanya Suhaib nih. Suhaib ini salah seorang hamba sahaya. Memang di zaman Rasulullah ini orang-orang yang bersungguh-sungguh mengikuti Rasul itu kebanyakan orang-orang yang fakir miskin dan hamba sahaya, yang lemah. Tetapi orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang hebat-hebat itu
sedikit yang mengikuti Rasulullah. Nah di sini siapa orangnya yang melakukan ini dicontohkan di dalam tafsir ini adalah Suhaib. Suhaib. Lamma adabul musyrikun, pada ketika menganiaya kepada Suhaib ini orang-orang musyrik. Jadi Suhaib ini dianiaya karena dia orang doli, seorang budak sahaya dianiaya karena dia mengikuti Rasulullah SAW, karena beriman kepada Allah dan Rasul, dianiaya. Oleh orang-orang musyrik. Hajaru ilal Madinati wa taraka lahum malahu. Jadi terus-terusan ini dianiaya Suhaib ini di Madinah, ya. Sementara Suhaib ini harus hijrah, hajaru ilal Madinah, ya. Suhaib ini meninggalkan Mekah menuju Madinah. Dia tinggalkan harta kekayaannya di Mekah demi hijrah bersama Rasulullah SAW. Suhaib ini dia tinggalkan hartanya, harta bendanya, sehingga Suhaib ini datang ke Madinah dalam keadaan tidak berharta. Ini namanya dia jual dirinya demi dinul Islam, demi akidahnya, demi berjalan bersama Rasulullah. Dia korbankan hartanya di Mekah, lebih baik dia ikut hijrah dengan Rasulullah SAW untuk menyelamatkan akidahnya. Wallahu raufun bil ibad, dan sesungguhnya Allah itu yang welas asih, rauf, ya, yang welas asih bil ibad, kepada hamba-hambanya, ya, kepada hamba-hamba. Haitsu arsyaduhum lima fihi ridha. Nah ini sekira-kira menunjukkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang diridhoinya tadi, ya, yang diridhoinya tadi. Di dalam ayat berikutnya, kemudian ini asbabun nuzul daripada ayat berikutnya ini adalah wa nazala fi Abdullah bin Salam. Nah ayat ini diturunkan kepada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam, washabihi, dan beberapa sahabat-sahabat. Lama Allah sabata wa tarahul abla ba'da Islam. Pada saat itu telah menghitung-hitung itu Abdullah bin Salam ini bersama sahabat-sahabatnya, seperti wakarihul abiyah, yaitu seperti tidak suka kepada yang lainnya ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Jadi Abdullah bin Salam ini menyukai sesuatu dan tidak menyukai sesuatu. Jadi ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Maka turunlah ayat ini. Jadi setelah mereka masuk Islam, jadi masuk Islam itu dia milih-milih. Ada aturan Islam yang disukai, ada aturan yang Islam yang tidak disukai. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kalian semua ke dalam Islam, ya, kafah, secara sempurna, dengan keseluruhannya. Jangan separoh-separoh, jangan sepotong-sepotong. Hadun minas silmi ay fi jami'i syara'i. Jadi masuklah kalian semua ke dalam Islam ini, jelasnya itu kepada seluruh syariat-syariatnya. Seluruh syariat Islam harus diterima keseluruhan, jangan yang satu diterima, yang satu ditolak, yang satu diyakini, yang satu ragu-ragu. Tidak boleh, harus kafah, harus menerima Islam itu secara keseluruhan dari syariat-syariat Islam. Tidak boleh satu ayat pun yang diragukan, apalagi ditolak. Wala tattabi'u khutuwati, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah atau turuqa, yaitu jalan syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah atau jalan setan, ya. Jalan setan. Ya, jadi jalan setan itu contohnya tadi, iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Ini adalah langkah setan.
Ini adalah tipuan setan, tipu daya setan. Yakin kepada sebagian ayat tetapi ingkar atau ragu-ragu kepada sebagian ayat. Nah, itulah langkah setan untuk menipu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya bagi kalian semua setan itu musuh yang nyata. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bainul adawati, menjadi jelas bahwa setan itu musuh bagi kalian. Bain zalatum, maka apabila kalian zalatum pada perselisih miltum anit dukhuli fi jami'i, contohnya masuk kepada keseluruhan hukum-hukum Islam min ba'di ma ja'atkumul bayyinah, dari sebabnya datang kepada kalian berbagai penjelasan bayyinah itu penjelasan hujjatun zahiratu ala annahu haqqun, menjadi hujjah. Penjelasan itu menjadi hujjah secara zahir ala annahu haqqun, kepada sesungguhnya Islam itu adalah agama yang hak. Fa'lamu anna Allah azizun, maka ketahuilah oleh kalian semua sesungguhnya Allah itu maha gagah. Allah itu aziz, al-aziz, maha gagah. Hakimun, maha bijaksana. Fi sunaihi, di dalam penciptaannya. Hal yang guru, apakah tidak? Apakah tidak menunggu kalian? Jangan-jangan, apakah tidak menunggu kalian? Yang tadi tarikuna dukhula fi. Jadi menunggu-nunggu orang-orang itu yang meninggalkan kepada masuk kepada Islam, menunggu-nunggu masuk kepada Islam. Illa ayyatiyahumullah, melainkan telah datang kepada orang itu siapa Allah, ay amruhu kaqaulihi, jelasnya urusan Allah. Aw yati amru rabbika aw adabuhu, seperti firman Allah yang mendatangkan urusan-urusannya kepada kalian dan juga siksa serta azabnya kepada kalian. Jadi apakah kalian menunggu azab? Ada orang itu yang menunggu azab, nantang Allah gitu, menunggu siksa dari Allah ya. Fi dulalin, dari mega-mega, jamu dulal. Dulal itu merupakan jamak dari dulal, mega. Minal ghamami, mega atau apa, awan ya, awan. Wal malaikatu wa qudiyal amru, dan para malaikat yang dipastikan turun membawa urusan-urusan. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Jadi banyak orang-orang waktu itu yang diperintah Allah itu sering sekali nantang kepada Allah dan menunggu azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang istilahnya. Sal Bani Israil, sal diajarkan atau sampaikan oleh kalian wahai Muhammad Bani Israil kepada Bani Israil. Kam atainahum, sudah mendatangkan aku, kata Allah, kepada itu Bani Israil. Jadi Allah di sini memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka hai Bani Israil bahwa aku sudah mendatangkan kepada kalian semua min ayatin, dari ayat-ayat ini, bayyinatin, min ayatin bayyinat, ayat-ayatnya yang memberikan penjelasan zahiratin secara zahir.
Itu ayat-ayat yang menunjukkan pembuktian dalam kisah nyatanya. Itu ayat zahir namanya. Jadi ayat Allah, firman Allah, kebenaran hak Allah itu dibuktikan. Seperti apa? Hafal kil bahr, terbelahnya lautan pada zaman Nabi Musa. Nah, itu kan ayat Allah, itu zahir kan? Dengan mukjizat Rasulullah. Itu ayat Allah. Itu namanya ayat zahir. Dibuktikan oleh Allah mukjizat Nabi Musa. Seperti hafal kil bahr, terbukanya lautan oleh Nabi Musa. Wa inzalil manna wasalwa, dan turunnya makanan manna wasalwa dari langit secara langsung. Ini dalam zaman Bani Israil seperti itu. Karena mereka selalu menantang. Kalau kamu benar hai Musa, coba turunkan makanan dari langit. Nah, Nabi Musa berdoa, turunlah makanan dari langit. Nah, tapi Bani Israil memang kecil, bandel, tetap aja nggak percaya, tetap aja mereka kufur, fabadaluha kufran, mereka tetap saja kufur walaupun ayat-ayat yang zahir tadi, yang nyata tadi sudah diturunkan oleh Allah. Wa may yubaddil ni'matillah, ya. Nah, barang siapa yang mengingkari nikmat-nikmat Allah, tegasna ma'an'ama bi 'alaihi minal ayati, atas apa yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka itu dari ayat-ayat yang sababul hidayah, karena sesungguhnya ayat itu merupakan dari petunjuk min ba'di ma ja'a, dari sababda datang ayat itu kepada kalian. Jadi ayat-ayat itu merupakan petunjuk setelah turunnya ayat-ayat itu. Tetapi mereka tetap kufur, kufur atas nikmat Allah setelah turunnya ayat-ayat itu. Setelah turunnya ayat-ayat itu mereka tetap kufur ingkar kepada Allah. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya siksaan Allah itu sangat pedih, ya, sangat keras. Siksaan Allah itu sangat keras lahu kepada mereka yang ingkar tadi, ya. Ayat selanjutnya, zuyyina lilladzina kafaru, dijadikan kepada orang-orang kafir min ahli Mekah, dari ahli Mekah, hayatud dunia, apa itu kehidupan dunia, telah dijadikan kepada orang-orang kafir itu kehidupan dunia bitamwihi falhibbuha, merupakan perhiasan dan mereka sangat mencintai kepada kehidupan dunia. Wa yasfaru minal ladzina amanu, karena kehidupan dunia itu bagi itu alladzina yasfaruna minal ladzina amanu, dan mereka itu istilahnya menghina, istilahnya apa tuh dalam bahasa Sunda tuh nggak ada leceh gitu, apa tuh bahasanya nggak lewat, apa ngejek terhadap sebagian daripada orang-orang mukmin. Jadi karena kehidupan mereka itu kehidupan dunia yang lebih baik, kemudian banyak waktu itu orang-orang mukmin mengikut Rasulullah ini itu kehidupannya kurang begitu di dalam kehidupan dunianya. Di sini dikatakan bifakrihim, terhadap kefakiran orang-orang mukmin itu. Jadi mereka itu menghina, mengejek gitu, mengejek kepada orang-orang mukmin. Siapa yang diejek pada situ? Seperti Bilal. Oh, Bilal ini memang dari hamba sahaya. Itu betul-betul diejek, betul-betul dihina. Bahkan Bilal ini ditimpa dengan batu dan sebagainya. Dan juga Ammar bin Yasir, ya. Ini juga Ammar bin Yasir juga sama, dihina, diejek karena dia termasuk orang fakir miskin, ya, pengikut Rasulullah. Kemudian juga Suhaib di sini juga sama. Jadi Bilal
Ammar bin Yasir, Suhaib itu merupakan hamba saya, pengikut Rasulullah yang setia, yaitu setiap orang diejek oleh orang kafir karena kemiskinannya. Ya, kemiskinannya. Walladzina taqaw, ya, sedangkan orang-orang yang bertakwa, walladzina bertakwa, syirka wa hum haulai, takwa dari kemusyrikan itu alladzina fawqahum yaumal qiyamah, itu tetap di atas, tetap di atas orang-orang yang bertakwa tadi. Fawqahum yaumal qiyamah, tetap mereka itu di atas pada yaumul qiyamah. Di atas apa? Di atas orang-orang kafir yang menghinakan tadi. Di dunia boleh jadi mereka dihinakan, tetapi nanti di yaumul qiyamah, di akhirat nanti mereka itu akan di atas daripada orang-orang yang menghinakan. Dimuliakan oleh Allah karena dia bertakwa. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tanpa batasan. Ya, tanpa batasan. Allah akan memberikan rezeki tanpa batasan kepada siapa yang dikehendakinya karena dia bertakwa kepada Allah. Ayat tegasnya rizqan wasi'an, rezeki yang jembar. Apa sih jembar itu? Melimpah, rezeki yang melimpah, yang membahagiakan, yang menyenangkan rezeki. Yang membahagiakan rezekinya, bukan yang menyusahkan. Fil akhirati awid dunya, rezeki wasi'an ini di akhirat dan juga di dunia yang dikasih, ya. Yang suku manja sabil hisab ini diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, baik di akhirat dan juga di dunia tanpa batas. Bi ayyu malikal mas'ura minhum amwal sarrina wa raqabahum. Nah, itu sebagai nanti orang-orang mukmin ini, orang yang bertakwa ini kembali itu akan ngalelewe kepada orang kafir tadi di akhirat nanti. Terbalik nanti kondisi seperti itu, ya. Karena ummatan wahidah, bukti bahwa manusia itu awalnya dari golongan yang satu golongan, anak iman, tetapan kepada keimanan. Jadi dalam satu akidah, manusia ini tadinya dalam satu akidah. Setiap manusia ada itu akidahnya Islam, ya. Walaupun syariatnya berbeda-beda, tapi akidahnya Islam. Fahtalafu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Nah, kemudian terjadilah di sini perbedaan berikutnya. Tadinya akidahnya satu semuanya, ya, mengesahkan Allah, tetapi dalam perjalanannya kemudian terjadilah perbedaan. Amana ba'dun, iman sebagian, kemudian kufur sebagian. Akhirnya terpecah menjadi orang yang beriman dan orang yang kufur. Ba'atsallahu nabiyyin, terus Allah mengutus para nabi ilaihim, kepada itu manusia. Allah mengutus para nabi karena terjadi tadi perbedaan, ada yang beriman, ada yang kufur, maka diutuslah oleh Allah para nabi kepada mereka. Untuk apa? Mubasyirin, untuk memberikan kabar gembira. Itu tugas para nabi itu. Memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, man amanah, kepada orang mukmin bil jannah, dengan surga. Dikasih kabar gembira tentang pahala, tentang surga, tentang ridha Allah dan sebagainya. Wa mundzirin, dan juga memberikan peringatan. Memberikan peringatan man kafara binnar, kepada orang kafir tentang siksa neraka. Itulah tugas Nabi, tugas Rasul. Ya, pada akhirnya tugas kita semua, basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan kepada orang. Wa anzala ma'humul kitab, dan juga Allah menurunkan kepada mereka itu berbagai macam kitab. Jadi selain Rasul juga menurunkan kitabnya, kitab-kitab bil haqqi, kalawan dengan kebenaran, kitab yang hak. Liyahkuma, supaya mereka itu menghukumi dengan kitab itu bainan nasi fima khalaqu fihi, di antara manusia dari hal-hal yang mereka cekcokkan minad din. Nah,
Jadi kalau ada perselisihan, percekcokan di dalam urusan agama, kembalilah kepada kitab. Kalau kita kepada Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih tentang suatu urusan agama, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa makhtalafa fihi, dan jangan kalian beda-beda dalam urusan agama. Ilal ladina utuhu, melainkan orang-orang yang datang itu kepada mereka ahli kitab. Ya, ahli kitab. Fa amana ba'dun wa kafara ba'dun. Jadi ahli kitab ini ada yang beriman sebagian dan ada yang tidak sebagian. Itu ahli kitab zaman dahulu, ya, yang kitabnya telah diswahilkan. Ya. Jadi iman kepada sebagian, tetapi kufur terhadap sebagian ayat Allah. Min ba'di ma ja'atumul bayyinat, setelah datangnya kepada mereka itu penjelasan atau hujjah zahirah ala tauhid, di dalam urusan tauhid, Bagian ini apa? Bagian ini lacut itu apa ya? Bagian ini minal kafirin, dari orang-orang kufar. Bainahum fahadallahu alladziina amanu lima khalaqu fihi. Di antara mereka itu maka menundukkan Allah kepada mereka kepada keimanan lima khalaqu fihi, setelah apa yang mereka percekcokan minal haqqi bi'idnih, kepada kebenaran di dalam dengan izin Allah birodatihi. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Hidayah turun dengan turunnya hidayah ila siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang tegak, thariqil haq, yaitu jalan yang hak. Wa nazala fi jadi ashabul muslimin. Nah, ini diturunkan juga kepada orang-orang muslim yang mengalami kepayahan. Ayat berikutnya diturunkan ketika kaum muslimin pada saat itu sudah berjuang, berjihad payah banget gitu. Bersama Rasulullah sudah mengalami kepayahan, sampai kemudian mereka bertanya, apakah bal asibtum an tadkhulul jannata walam, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga? Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk ke dalam surga walamma, sebelum ya'tikum masalan, datang kepada kalian semua sebangsa, sibhu ma'adat, bangsa anu mendatangkan kepada itu, alladzina qalu min qablikum, kepada mereka itu, ya, cobaan, kalau minkum, cobaan seperti apa yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Minal mu'minin, dari golongan orang mukmin. Ya. Minal mihani fatasbiru kama sabar. Minal mihani, dari berbagai macam cobaan. Mihani fatasbiru, terus mereka sabar. Kama sabaru, seperti sabarnya itu alladzina yattaqun. Ya, gitu. Jadi diuji oleh Allah. Apakah kalian menyangka akan masuk surga begitu saja sebelum datang ujian kepada Allah, kemudian kalian bersabar, ya. Masathum, datang kepada itu alladzina, ya, kepada mereka itu baksa ini yaitu kefakiran, kekurangan dalam harta benda. Ini sebagai cobaan. Kemudian apalagi cobaan itu wadharra. Dharra ini kemudaratan, sakit, ya, sakit. Wazulzilu, kemudian digonjang-ganjingkan, gonjang-ganjing. Bianwa'il bala, kalawan datangnya bala, cobaan, bala atau wabah seperti sekarang terjadi wabah corona.
Hatta yaqulu, kemudian mereka berkata, karena digonjangkan yang seperti itu dalam kehidupan yang sulit, sakit dan sebagainya, payah bener ya. Nah, kemudian mereka berkata, orang-orang mukmin ini berkata, hatta yaqulu Rasul, kemudian berkatalah mereka dengan Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman serta Nabi yang bersamanya itu, ya. Maka nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Sampai begitu mereka ngomong, saking beratnya dia cobaan. Sampai mereka mengatakan, maka nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah ini ya Rasul? Ya. Alladzi wa'idnahu fa'ujibu min qibalillah. Pertolongan Allah seperti apa yang dijanjikan oleh Allah, kemudian diijabah dari setiap doa-doa mereka. Nah, mereka sampai begitu kan? Nah, kemudian di sini turun Allah menjawab, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi kalau kaum muslimin mukminin sudah munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kapan ada pertolongan ini, kapan ya Allah? Akan dikatakan oleh Allah, jangan kaget, jangan khawatir. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan itu sangat dekat dengan kalian wahai orang yang beriman. Nah, itulah hadirin sekalian, saudara sekalian, ayat berayat pada pertemuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita senantiasa diberikan hidayah taufik oleh Allah, dan juga kita diberikan keberkahan dalam hidup, diangkat derajat kita semuanya, kemudian diselamatkan dari fitnah, dan tadi itu ditolong dari segala macam kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita dengan pertolongan Allah. Sekian, hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.